Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio bulan September 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Scorpio. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu ya. Asmara Scorpio. Kita coba lihat dulu core energinya kalian berdua seperti apa. Two of Pentacles, oke. Queen of Wands. Ini akhir-akhir sering muncul nih, Queen of Wands. Oke, ya. Two of Pentacles ya. Dua koin di sini dan ada Queen of Wands. Ya. Aku rasa di sini situasinya tuh cukup oke, stabil antara kamu dan pasangan gitu ya. Cukup imbang, jadi mungkin kalau ngomongin perasaan ya nggak ada yang tumpang tindih, nggak ada yang berat sebelah, nggak ada yang bertepuk sebelah tangan gitu. Cuma di sini cinta kalian ini kayak ada hambatan atau ada blocking lah. Ini aku belum tahu hambatan dan blockingnya apa, nanti kita coba lihat ya. Mungkin kelihatan di part 1 ini atau mungkin nanti kelihatannya di part 2 ya. Nggak tahu ya, belum, nanti lihat kartu-kartunya dulu. Oke. So ini kita lihat dulu bagaimana energi dia saat ini ya, situasi dan kondisi dia saat ini. Page of Swords, oke. Nine of Cups. Wheel of Fortune. The High Priestess. Oke. Energi kamu. Dan ini bisa vice versa energinya. Three of Cups. Five of Wands. Oke. Five of Cups. King of Wands kebalik. Jadi kalau hambatan dan blockingnya ini ada di diri kalian masing-masing. Di dia ada, di kamu ada ya. Edge of Swords gitu. Jadi aku rasa dia baru mulai gitu. Entah hubungan ini sudah cukup berlangsung lama atau baru mulai ya gitu. Meski misal ini hubungan yang udah berlangsung lama, tapi keseriusannya atau stage-nya, levelnya tuh baru aja mulai, atau bisa dibilang meskipun ini hubungan udah lama tapi kayak belum jelas statusnya, mungkin belum ngomongin soal pernikahan, belum ngomongin soal pertunangan, apalagi soal pernikahan ya, atau hubungan yang baru aja dimulai juga bisa ya. Tapi ini kan mungkin bisa dibilang perasaan kalian itu sama imbang lah ya. Ya, rasa sayang kalian tuh imbang. Kamu sayang, dia sayang. Jadi imbang, nggak ada yang satu sayang banget, satunya nggak terlalu gitu, atau sebaliknya enggak. Ini cukup imbang ya hubungannya ini, perasaannya ini, timbal baliknya dan lain-lain cukup imbang. Alright. And then ada Nine of Cups di sini ya. Aku rasa kan ada hambatannya di sini karena si dia ini masih banyak hal yang harus dia wujudkan. Wheel of Fortune gitu, masih banyak cita-cita, masih banyak ekspektasi, harapan gitu, atau masih banyak PR yang harus dia selesaikan dulu nih. Maybe dia mau ngejar karir dulu, atau mau beresin pendidikannya dulu, atau harus bantu saudaranya, keluarganya gitu. Jadi aku rasa dia ini cukup ambisius. Jadi
ketika nih diri dia misalnya belum sukses, dia mungkin agak susah untuk diajak ngobrol soal hubungan yang lebih serius ya. Bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti dia nggak sayang ya. Bukan dia berarti nggak sayang, gimana sih? Bukan berarti dia nggak sayang kamu, Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu ya, nggak kayak gitu, right? Ya, Nine of Cups di sini. Jadi dia masih kasih perhatian, masih sayang, masih sering ngajak ketemu dan lain sebagainya. Tapi mungkin ketika diajak bahas yang lebih serius, mungkin dia akan menghindar, bisa mengalihkan topik, atau bisa terus terang, ini kita ngobrolin ini nanti aja ya gitu. Bisa kayak gitu, tapi mungkin sebagian juga banyak yang mengalihkan topik atau nggak mau ngebahas, atau tiba-tiba terima telepon dan lain sebagainya ya. The High Priestess ya. Jadi aku rasa dia ini status sosial ya, kalau menurut dia itu hal yang penting buat dia gitu ya. Entah background keluarganya dia seperti apa ya, bisa aja ada kekurangan, atau bisa aja dia pernah disepelekan orang, atau memang ada yang kurang gitu ya di dalam diri dia. Jadi dia harus bener-bener sukses gitu ya sebelum menikah. Sebelum ngomongin soal pernikahan, dia harus sukses dulu nih. Misal at least punya mobil dulu, atau punya motor dulu, atau punya rumah dulu gitu sih. Jadi dia baru bisa diajak ngobrol hal yang serius, right? Gitu. Oke, dan kita coba lihat dari sisi kamu di sini. Three of Cups, Five of Wands, Five of Cups ya. King of Wands, oke. Ya, Three of Cups. Kalau ngomongin soal kamu cukup punya prestasi ya, gitu, atau punya prestasi nih macam-macam, bisa kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Misalnya kuliah kamu lulusnya cepat, IPK kamu bagus, kamu sering dapat beasiswa, kerjaan kamu juga posisinya bagus, gaji kamu juga oke gitu, dan kamu mungkin finansialnya juga udah stabil gitu ya. Ya, bisa macam-macam nih di sini. Intinya kamu prestasinya oke, pencapaian kamu cukup bagus lah ya gitu ya di bulan ini atau mungkin di tahun ini ya. Dan di sini ada Five of Wands ya. Kalau ngomongin soal hubungan ya, aku rasa di sekeliling kamu nih banyak yang sebenarnya naksir sama kamu. Entah terus terang, entah hanya pengamat, entah hanya dari kejauhan gitu ya. Jadi maybe karena karakter kamu ya, atau karena kamu cukup mempunyai prestasi, punya ya, I don't know ya, Scorpio. Ya, jadi di sini nih lingkungan kamu maybe teman kampus lah, atau teman kerja, atau teman nongkrong, komunitas. Ya, ada beberapa yang suka sama kamu, entah terang-terangan atau enggak ya, gitu di sini. I don't know, Five of Cups, dan ada Five of Cups di sini. Ya, kalau lihat dari diri kamu juga nih, gitu, karena lihat pertemanan kamu lah ya, gitu, komunitas kamu yang mungkin kamu sering hangout dan lain-lain sebagainya. Kamu pun kalau diajak ngobrol, mungkin kamu pernah ngebahas sedikit atau tanya ke pasangan kamu misalnya soal pernikahan dan lain, tapi dia mungkin gak respon itu. Dan kamu juga sepertinya tidak ingin terburu-buru juga, tapi di sini mungkin ada ya 1-2 orang yang terburu-buru karena mungkin udah usia, terus mungkin diburu orang tua, disuruh cepet-cepet sama orang tua buat merit gitu ya. Tapi mostly dari kalian, aku rasa masih enjoy dengan diri sendiri, apalagi nih komunitasnya oke, temen-temennya oke, hangout sering gitu ya, atau ya teman-teman kantornya masih oke, atau masih banyak planning buat pergi-pergi lah gitu, apalah ya. Jadi kalau ditanya kamu sudah ready untuk menikah atau belum, aku rasa belum, kebanyakan mungkin belum. Jadi mungkin kalau kadang-kadang kita tuh, oh aku udah siap kok, sebenarnya itu kadang itu tuh bukan dari dalam diri kita belum screening gitu ya, dan kita udah menjawab oke, I'm ready gitu, sebenarnya belum bener-bener siap.
Kalau kita refleksi diri, kalau kita kontemplasi diri, atau kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri ya, tentang sebuah pernikahan, tentang sebuah komitmen, tentang sebuah hubungan gitu ya. Kalau kamu ditanya pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin kamu masih banyak yang belum bisa jawab gitu ya. Dan ini bisa disimpulkan bahwa kamu sebenarnya belum benar-benar siap untuk menikah ya. Ya mungkin ada yang udah siap 1, 2, 3 ya gitu, tapi mostly aku rasa belum ya. King of Wands di sini, King of Wands kebalik gitu ya. Kalau di sini ada Three of Cups, soal prestasi, soal karir dan sebagainya, dan ada King of Wands, aku rasa ada satu hal atau ya 1-2 hal lah ya dalam hidup kamu yang sampai sekarang ini belum bisa kamu wujudin, dan ini tuh kayak ngeganjel gitu. Dan ini juga hambatan buat kamu sih untuk misalnya ngelangkah akhirnya ngomongin soal pernikahan lah gitu ya. Ini juga hambatan gitu. Jadi mungkin seakan-akan ada yang kayak udah ready nih nikah gitu, tapi sebenarnya belum. Ada hal yang masih harus diberesin, atau ada hal yang masih blocking gitu sih ya. King of Wands. Dan ini ada juga skenario lain ya, mungkin nggak banyak ya, beberapa dikit lah, yang ada kekhawatiran atau ada ketakutan salah memilih pasangan gitu. Salah memilih pasangan ini karena mungkin melihat dari lingkungan dia, banyak orang yang kawin cerai, atau banyak orang yang selingkuh, atau dari keluarga sendiri yang sebenarnya ada masalah, ada trouble, ada problem. Dan ini akhirnya mempengaruhi pola pikir kamu melihat sebuah hubungan, mempengaruhi pola pikir kamu melihat sebuah pernikahan ya gitu. Dan ini harus diberesin dulu, blockingnya harus dihilangin ya. Oke Scorpio, jadi kurang lebih energinya seperti ini. Soal ya, nanti kita di part 2 kita bahas soal perasaan lagi ya, meskipun tadi udah dikulik, tapi nanti kita coba lihat lah apa yang bisa dikulik lagi di part 2 soal bagaimana perasaan kalian, apa yang kalian inginkan satu sama lain gitu, atau ada hal-hal lain yang secara alam bawah sadar tuh kalian nggak sadari ya. Kali aja nanti bisa dikulik di part 2. Untuk akses video lanjutan, kamu bisa join membership mulai 9 ribuan aja, kamu bisa akses semua video lanjutan asmara. Oke, Scorpio, thank you so much for watching and bye-bye.